Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek hukum. Aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Selanjutnya, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis, aspek hukum harus pertama kali dikaji. Ini melibatkan penelitian mengenai legalitas, bentuk badan hukum perusahaan, rencana anggaran dasar perusahaan, serta departemen atau lembaga atau instansi terkait dengan pihak perusahaan. Dokumen keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan juga harus diteliti, termasuk perizinan, badan hukum, dan sertifikat tanah. Tujuan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah meneliti apakah sebuah ide bisnis masih layak untuk diproses berdasarkan aspek hukum. Jika ide bisnis tidak layak dari segi hukum, maka analisis dari aspek lainnya tidak perlu dilanjutkan. Selanjutnya, ketentuan hukum tidak sama. Setiap jenis usaha memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda. Otonomi daerah juga mempengaruhi perubahan pada ketentuan hukum dan perizinan antar daerah. Pemahaman tentang ketentuan hukum dan perizinan investasi di tiap daerah sangat penting. Selanjutnya adalah jenis data aspek hukum. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder berupa literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang perlu dipersiapkan, persyaratan perizinan. Contoh dokumen yang diperlukan, yang pertama, izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan untuk atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha, akta pendirian dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, izin tempat usaha. Lalu yang kedua, izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha atau kegiatannya. Badan usaha. Badan usaha adalah entitas yang memiliki keberadaan hukum dan bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis. Badan usaha bisa berupa perusahaan, koperasi, yayasan, atau bentuk badan usaha lainnya yang diakui oleh hukum. Badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemiliknya atau pemegang saham, anggota, atau pendiri, dan dapat melakukan berbagai transaksi, memiliki aset, serta menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, ada perusahaan terbatas atau PT. Perusahaan terbatas adalah badan hukum yang dimiliki oleh satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan sampai sebatas modal yang disetor. PT memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang dimiliki oleh negara atau badan usaha milik negara atau BUMN. Perseroan ini memiliki struktur dan tanggung jawab hukum yang mirip dengan PT, tetapi kepemilikan utamanya dimiliki oleh negara.
Lalu yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama mereka dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan dan partisipasi demokratif. Lalu yang keempat, yayasan. Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, agama, atau pendidikan. Yayasan memiliki tujuan amal dan tidak mencari keuntungan pribadi. Yayasan dapat mengelola dana dan aset untuk menyokong kegiatan yang sesuai dengan tujuannya. Yang kelima, perkumpulan. Perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti sosial, agama, atau kebudayaan. Perkumpulan seringkali diorganisir sebagai organisasi nirlaba dan memiliki struktur pengurus serta anggota. Lalu yang keenam, badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMN dan BUMD adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Mereka beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau menghasilkan keuntungan untuk pemerintah. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan badan usaha. Yang pertama, kepemilikan. Perusahaan perseorangan kepemilikan tunggal, di mana pemilik adalah satu orang saja. Keuntungannya kontrol penuh, kecepatan, dan pengambilan keputusan. Lalu kerugiannya adalah tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas atas utang perusahaan. Lalu persekutuan. Kepemilikan bersama oleh dua orang atau lebih individu di mana mereka berbagi tanggung jawab dan keuntungan. Keuntungannya berbagi resiko dan tanggung jawab. Diversifikasi modal, dan kerugiannya yaitu terbatas dalam jumlah anggota dan ketidakstabilan jika anggota keluar. Badan hukum terpisah atau PT Persero. Kepemilikan oleh pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sampai sebatas modal yang disetor. Keuntungannya tanggung jawab terbatas dan akses mudah ke modal dari investor. Lalu kerugiannya proses pendirian yang rumit, biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, organisasi. Struktur dan pengaturan adalah setiap badan usaha memiliki struktur pengaturan yang berbeda-beda. Misalnya, perusahaan perseorangan biasanya lebih sederhana, sementara PT memiliki struktur yang lebih kompleks dengan direksi, dewan komisaris, dan manajemen yang terpisah. Lalu yang kedua, partisipasi dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi mempengaruhi bagaimana keputusan diambil dan bagaimana partisipasi dilakukan dalam badan usaha tersebut. Perusahaan perseorangan biasanya memiliki pengambilan keputusan yang lebih cepat, sementara perusahaan besar seperti PT dapat melibatkan proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Yang ketiga, modal. Sumber modal. Setiap jenis badan usaha memiliki sumber modal yang berbeda. Perusahaan perseorangan biasanya bergantung pada modal dari pemiliknya, sementara perusahaan terbatas dapat mengumpulkan modal dari penjualan saham kepada investor. Tanggung jawab modal. Badan usaha yang memiliki tanggung jawab terbatas seperti PT membatasi tanggung jawab pemilik atas utang perusahaan hanya sebatas modal yang disetor. Namun, badan usaha dengan tanggung jawab tidak terbatas seperti perusahaan perseorangan membuat pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan. Yang keempat, pajak. Pajak atas laba. Struktur badan usaha juga mempengaruhi bagaimana perusahaan dikenakan pajak. Misalnya, PT dikenakan pajak atas laba perusahaan, sementara perusahaan perseorangan dikenakan pajak atas penghasilan pribadi pemiliknya.
Penghindaran pajak. Beberapa jenis badan usaha memiliki lebih banyak kemungkinan untuk menghindari pajak daripada yang lain, tergantung pada undang-undang pajak yang berlaku. Ini dapat mempengaruhi keputusan tentang jenis badan usaha yang dipilih. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Nama Budaya. Salam kebajikan.